Di Selat Hormuz, kapal-kapal tanker melintas membawa hampir 1/5 minyak dunia. Jalurnya sempit, tetapi denyutnya menentukan harga energi global. Ketika radar militer mulai berputar lebih cepat dari biasanya, dunia tahu setiap manuver di sini bukan sekedar latihan. Pekan ini, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memulai latihan perang di perairan strategis tersebut. Pada saat yang sama, 2 kapal induk Amerika, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford bergerak ke kawasan. Di permukaan, ini adalah unjuk kekuatan. Di baliknya, diplomasi yang rapuh sedang diuji. Apakah ini sekedar tekanan negosiasi atau tanda babak baru konflik terbuka? Televisi pemerintah Iran menyebut latihan tersebut sebagai persiapan menghadapi potensi ancaman keamanan dan militer. Di bawah komando Jenderal Muhammad Pakpur, IRGC memusatkan manuver di sekitar Pulau Abu Musa, titik paling selatan Iran yang menghadap langsung jalur pelayaran global. Menurut International Energy Agency, sekitar 20% minyak dunia dan hampir 1/5 gas alam cair global melewati Selat Hormuz. Artinya, satu percikan konflik saja bisa mengguncang pasar energi, memicu lonjakan harga minyak, dan memperparah inflasi global yang belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, Washington memperkuat kehadiran militernya. Presiden Donald Trump menyebut pengerahan armada sebagai langkah strategis untuk memastikan Iran segera mencapai kesepakatan. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, isu Iran kembali menjadi prioritas keamanan regional. Namun, ironi muncul di Jenewa. Di kota netral itu, Menteri Luar Negeri Iran bertemu Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi. Iran menyatakan kesiapan untuk mengurangi tingkat pengayaan uranium tertingginya sebagai imbalan pencabutan sanksi, tetapi menolak opsi pengayaan nol. IAEA sebelumnya melaporkan bahwa Iran memiliki cadangan uranium yang diperkaya hingga 60%. Level ini belum berarti senjata nuklir, tetapi secara teknis mendekati ambang kemampuan militer jika diproses lebih lanjut, sesuatu yang dibantah Teheran. Konflik ini berakar pada satu pertanyaan mendasar. Apakah Iran berhak mempertahankan program pengayaan uranium untuk tujuan sipil, ataukah itu terlalu beresiko bagi keamanan global? Amerika Serikat menuntut pembatasan menyeluruh. Iran menuntut pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini menekan ekonominya. Kedua pihak membawa narasi berbeda. Satu tentang keamanan, satu tentang kedaulatan. Teheran memainkan strategi ganda, memperkuat daya gentar militer sembari membuka ruang kompromi. Washington merespon dengan kombinasi tekanan militer dan diplomasi. Analogi yang paling tepat mungkin seperti dua negosiator yang berjabat tangan, tetapi tetap menaruh tangan lainnya di pelatuk. Politisi garis keras Iran berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz.
Namun, sejarah menunjukkan ancaman itu tak pernah benar-benar diwujudkan. Alasannya sederhana. Menutup selat berarti juga menghambat ekspor minyak Iran sendiri. Disinilah paradoksnya. Senjata ekonomi paling ampuh Iran sekaligus bisa menjadi pukulan balik yang mahal. Artinya, Selat Hormuz lebih sering menjadi alat tawar daripada medan perang nyata. Setidaknya sejauh ini. Bagi Indonesia, konflik ini bukan sekedar berita luar negeri. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap kenaikan harga global berdampak langsung pada subsidi energi, harga BBM hingga inflasi pangan. Ketika harga minyak dunia naik akibat ketegangan geopolitik, tekanan terhadap APBN meningkat. Perang mungkin terjadi ribuan kilometer dari Nusantara, namun dampaknya bisa terasa di pasar tradisional dan SPBU. Empat dekade permusuhan antara Washington dan Teheran kini kembali berada di persimpangan. Kapal induk dan latihan rudal memberi kesan kesiapan tempur. Namun, di ruang perundingan, kata kompromi masih disebut. Selat Hormuz hari ini adalah simbol dunia yang rapuh, sempit, strategis, dan mudah tersulut. Apakah ini sekedar bab tekanan dalam diplomasi keras atau benar-benar langkah menuju konfrontasi terbuka? Jawabannya mungkin tidak hanya ditentukan di Teluk Persia, tetapi juga di meja perundingan yang sunyi di Jenewa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.